Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Pagi. Episode kali ini ya, Kopi Pagi. Narasumbernya adalah seorang pasien cuci darah. Teman saya sendiri sih, saya udah kenal lama. Oke, Om Ed. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini Om Edi, teman komunitas sih. Udah lama kenal, dari tahun berapa yang kita kenal? 5 tahun. 2016-an ya? 16. Ya awalnya sih sebelum Om Ed gabung itu dapat dari salah satu member kasih info, terus akhirnya dibawa lah, digiring ke base camp. Nah terus dia sempet awal-awal dia langsung cerita gitu, dia adalah seorang pasien cuci darah gitu. Kita sempat kaget juga dengan semangat nongkrongnya gitu, karena seorang yang kayak gitu tuh biasanya pengennya di rumah aja gitu, menjaga kesehatannya gitu, nggak mau dia banyak gerak, karena kalau banyak gerak dia akan banyak minum gitu, dan itu nggak boleh Om Ed. Nggak boleh kalau kebanyakan minum gitu ya. Nyesek. Oke, nyesek. Ya langsung aja kita tanya-tanya sama dia. Om, tahun berapa lo divonis cuci darah tuh? 2014 awal. 2014 awal. Apa sih awal-awal yang lo rasa tuh seperti apa sih? Sambil ngopi ya geng ya, kita santai geng. Awal apa nih? Awal gejala atau awal harus cuci darah atau gimana nih? Awal dari penyakit sebabnya? Gitu. Oh iya. Oh oke, kita mundurin lagi. Penyakit yang akhirnya lo divonis kalau harus cuci darah gitu. Berawal dari menurut medis ya, apa? Hipertensi lah. Hipertensi. Terus Hipertensi nggak terkontrol. Terus kalau gejalanya sih awalnya dulu pusing, mual, dan capek. Oh gitu, itu berangsur-angsur setiap hari seperti itu. Iya. Dan sebelum divonis cuci darah itu sekitar sebulan lah awalnya gejala gitu. Oh sebulan terus. Tapi lo sebelumnya udah coba ya, kayak obat-obat warung dulu atau klinik dulu gitu. Obat warung. Obat warung ke klinik. Tapi nggak ada efek. Nggak ada efek karena nggak diiringin sama cek darah kan. Oh gitu. Kalau di klinik biasanya mereka hanya menyimpulkan sebagai apa ya, asap lambung, kayak masuk angin. Kayak gitu-gitu aja. Kayak gitu. Oke. Itu di tahun awal 2014 sembuh gitu. Terus akhirnya lo bawa ke rumah sakit. Cuci darah. Iya. Cuci darah maksudnya Iya. kontrol dulu. Nah terus Setelah kontrol, bertahan dengan keyakinan sakit yang biasa aja gitu kan. Mungkin capean. Nah setelah capean itu udah nggak kuat sanggup badan, kedrop, masuk UGD, vonis, langsung divonis. langsung vonis di rumah sakit mana tuh dulu? Orang pemerintahan kan? Iya. Rumah sakit mana namanya? Poli Kramat Jati. Biasanya kan larinya ke sana kalau orang-orang pemerintah. Iya, terakhir UGD itu Gatot Subroto. Oke, terus waktu lo divonis bapak harus menjalani cuci darah. Lo udah married belum? Udah married. Udah ada anak dia tuh? Udah ada. Udah anak satu. Ada. Oke. Terus gimana tuh keluarga Om? Keluarga ya sedih aja sih ngadepinnya. Sedih. Masa-masa berat tuh sekitar 6 bulanan. 6 bulan awal. 6 bulan awal itu berat. Sedih terus adanya. Boleh lebih diceritain detailnya? Ya capeknya juga kan, modal mandirnya.
Oh, dan itu langsung lu dijadwal untuk Senin, Kamis untuk cuci darah. Iya. Jadwalnya emang kalau ya kan gue ya baca-baca juga ya, terus juga dari ya beberapa dapat cerita dari orang lah, memang kalau vaksin cuci darah itu Senin Kamis. Nah, Banyak aja ada 3 jadwal. Oh gitu. Ada 3 jadwal dalam seminggu tuh. Senin ketemu Kamis, Selasa ketemu Jumat, Rabu ketemu Sabtu. Oh begitu. Standar luar negeri mah 3 kali dalam seminggu. Oh standar luar negeri. Standar luar negeri. Cuman capek juga buat kayak kitanya sih ya, yang belum menderita gitu. Sebenarnya capek apa yang mondar mandiri kali ya? Capek mondar mandirnya. Capek mondar mandiri. Terus lu oke, yang tadi 6 awal-awal bulan, itu. Awal-awal 6 bulan nih. Itu lu kontrolnya harus selalu di Gatot Subroto. Ini kan rumah di Cilodong nih. Cilodong Tapos Depok. Iya kan? Karena apa ya? Waktu di Gatot tuh kan BPJS umum ya. Belum ada sistem wilayah. 2014 itu sistemnya masih bebas aja. Oh iya benar. Misal lu rumah Cibinong. Betul. Pas ke 1 lu Cibinong, minta ke sana boleh wilayah Jakarta. Tapi sekarang udah sistem wilayah zonasi ya. Zonasi. Gitu. Jadi gue masuknya wilayah mana yang terdekat sama yang nyaman rumah sakit? Wilayah Depok. Jadi gue harus pindah BPJS Depok. Om sorry nih, gue tarik mundur lagi. Om, gue kenal lo sejauh ini kan kayak lo orang pemerintahan. Lo sendiri apa sih untuk pekerjaan? Tugas pokok itu di bidang bengkel di bengkel kendaraan. Oh gitu, tapi di instansi pemerintah. Nggak apa-apa sebut aja. Jadi TNI ya, TNI ada maksudnya. Ya di lingkungan TNI lah ya. Oh gitu. Lingkungan TNI. Nah. Tapi yang masuk situ pasti orang TNI kan? Ya. Lu sipil. Oh gitu. Nah dulu nih Om Edi ini badannya gemuk 80 kilo. Bisa dibayangin sekarang berapa Om? 61. Dan ini sih kalau gue lihat nih, ini gue ketemu terakhir. Ini sekarang udah kelihatan agak gemuk lagi. Dulu beliau ini kurus banget asli, gue ngeliatnya juga sempet sedih gini. Kayak makin drop gitu. Tapi sekarang sih gue lihat udah agak mendingan, lebih seger lah gitu. Oke, Om, 6 bulan awal gitu ya, lo bilang tadi sempet paling berat gitu. Itu kondisinya lo udah hopeless juga apa udah sempet udahlah gitu kan? Kebanyakan nih, maaf nih, kebanyakan nih kayak bokap mertua gue juga sama. Bokap mertua gue udahlah, gue mendingan gue nggak mau jalanin, udah lillahi ta'ala ya. Kalau emang mau dipanggil ya udah gitu. Tapi lo gimana tuh? Karena gue sih ya waktu itu ya ngeliat keluarga juga sih sebenarnya, keluarga orang tua masih ada, istilahnya bisa buat nambah gue semangat gitu loh. Oh gitu, itu yang membesarkan hati lo ya. Akhirnya lo mau fight. Ya fight lah lawan sakit lo. Sakit ya, beratnya gitu kan, capeknya. 6 bulan itu banyak proses Om. Dari pemasangan alat sampai ke akses yang ke tangan itu kan, itu proses Om. Gitu. 6 bulan itulah capek. Tapi setelah 6 bulan itu memang masih di Gatot apa? Di Gatot masih itu. 6 bulan di Gatot. 6 bulan di Gatot. Terus setelah 6 bulannya udah pindah ke daerah Cilodong, Depok. Oh, di rumah sakit mana? Tugu Ibu. Dari 6 bulan itu sampai sekarang nih, 2021. Iya. Udah jadi pasien tetap lah ya. Iya, udah kayak karyawan. Suster aja juga udah pada kenal ya. Udah kenal. Oke. Pantangannya apa aja sih? Pantangan sebenarnya nggak ada pantangan Om. Oh gitu. Iya. Semua di los aja, tapi
semua serba jangan berlebihan. Oh gitu, secukupnya. Secukupnya aja. Iya, secukupnya aja. Kalau kita merokok aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau segalanya yang berlebihan kan nggak bagus om. Betul. Gitu aja. Meskipun dokter bilang jangan begini gitu, kita kalau mikirin itu nggak. Oh gitu, tapi ada gitu, tapi ada dari dokter nih, oh bapak jangan makan ini ya gitu, jangan beraktivitas lebih ya gitu, kayak gitu ada. Iya. Larangannya ada. Apa tuh larangannya, apa tuh? Ya intinya apa ya, makan boleh banyak tapi jangan berlebihan. Bisa kan ditaker lah ya. Sekiranya kenyang udahlah cukup. Gitu. Olahraga pun masih olahraga bisa. Oke. Yang membedakan kayak gue normal sama lo, jadi pola hidup aja lebih pola hidup gue lebih diatur sama apa ya, keadaan harus terapi lah gitu. Kalau orang sehat kan mungkin ya tanpa harus rumah sakit, istirahat yang cukup ya udah istilahnya bisa gitu ya, ngecas badan lah. Betul. Istirahat tidur doang udah besok udah seger lagi gitu. Pola hidup yang bener kan udah cukup. Kalau gue kan harus ke rumah sakit, ibarat kata ngecas gitu kan. Baterai lo ada di sono. Baterai gue di sono, rumah sakit. Baterainya dia bukan nasi, bukan darah. Ya alhamdulillah sih kalau kita, gue sendiri ngelihat dari tahun 2016 sampai sekarang aja, ya lu nggak ada yang kayak putus asa dalam kehidupan, nggak ada gitu. Jalan aja. Aktivitas lu juga kalau gue lihat di story WA, jalan aja gitu kan. Jalan gitu. Mancing lah, jalan-jalan lah, ya kemana aja gitu aktivitas lu. Oke om, gue balik lagi ke yang setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan berarti sampai sekarang lo menjalani di tubuh ibu tuh kayak kalau kayak pasien-pasien cuci darah kayak gitu kan, diantar sama keluarga ya? Iya. Diantar keluarga. Terus lo siapa tuh yang nganter jemput atau yang nemenin lo lah? Kalau lagi drop, lagi enak badan mungkin ditemenin. Oh gitu. Sama istri. Iya. Tapi selama badan sehat semua sendiri. Jalan sendiri aja gitu. Sendiri. Kayak orang sehat sih sebenarnya, dia jalan sendiri ke rumah sakit. Karena kebanyakan yang pasien cuci darah itu pasti maaf ya agak jadi lebih diproteksi sama keluarganya juga gitu, karena takut ada apa-apa di jalan, pastinya kayak gitu. Jadi dalam arti kayak badan kitanya sendiri jadi lebih manja gitu ya. Iya. Tapi kayak Om Edi ini mandiri banget gitu. Beliau ini berangkat sendiri. Pernah gue lihat lo di status story itu kayak story WA kayak naik motor sendiri gitu ya. Iya. Pagi-pagi prepare terus lo sampai ke tubuh ibu sendiri. Iya, tergantung kondisi aja. Badan sehat ya sendiri semua. Prosesnya berapa jam sih kalau lo melakukan cuci darah gitu? Lo kan kemarin gue lihat tuh pagi tuh bikin story udah pagi gitu kan. Standar 5 jam. Standar 5 jam. Emang dapat jadwalnya tuh Senin Kamis itu pasti pagi, enggak siang atau ada apa? siang ada. Oh, ada siang juga. Tergantung apa ya? Pada awal dia nih, riwayatnya dia kapan dapatnya pada sakit itu, dia ketemu jadwal apa. Misal pas ketemunya pagi, ya udah pagi. Kalau misalkan kosong, kalau dia lebih memilih Senin, tapi dapatnya siang, gitu. Ya bisanya sih. Tergantung pendaftaran dah. Iya, si pasien aja ya. Om Edi kan ngejalanin berarti kurang lebih udah 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun menjalani cuci darah. Sementara kayak bokap mertua gue sendiri itu sama sekali nggak mau ngejalanin gitu, dan pas dia divonis harus cuci darah dia nggak mau melakukan itu. Selang berapa hari lah akhirnya berpulang gitu. Jadi di cerita-cerita kayak gini bisa memotivasi orang lain juga yang kebetulan
divonis cuci darah kayak gitu ya. Bahasa apapun kedokterannya apa sih? Apapun itu divonis penyakit apa ya, apapun bisa, keadaannya bisa bikin semangat lah intinya. Oh gitu ya. Yang tadi gue sambung masalah 5 jam ya. 5 jam tuh, 5 jam itu lu 5 jam kondisi tertidur dibius dulu atau lu dalam kondisi ya sadar gitu? Proses itu sadar. Sakit nggak sih om? Kayak itu kan pakai mesin ya, kalau gua ngeliat di status WA lo waktu itu kan kayak pakai mesin gitu ya, kayak ilmu kesehatan lah ya, mesin kesehatan gitu, muterin darah kayak gitu. Iya, sirkulasi aja. Terus sebenarnya darah lo doang yang diputar-putar apa gimana sih? Apa ada tambahan darah lagi? Darah lo sendiri. Ya, darah gua sendiri yang diputar-putar aja. Iya. Jadi volumenya ya segitu-gitu aja sebenarnya. Segitu aja, nggak ada berubah. Mungkin ada tambahan dari NaCl itulah, apa namanya gue nggak ngerti juga sih namanya, cairan gitu. Oh, tapi setelah lo ngerasain perubahan dari diri lo nih setelah sebelum cuci darah sama sesudah, yang ada di badan lo, kalau kayak gue kan orang normal maksudnya ya biasa-biasa aja kan gitu kan. Kalau kayak lo sendiri tuh kayak gimana tuh ngerasainnya? Ya lebih seger aja ya, mungkin capek kondisinya kan. Tapi lebih seger aja, lebih seger di napas, di perut. Gitu. Itu aja sih bedanya. Ibaratnya lu sehat, lu kencing, apa sih rasanya setelah kencing? Iya, oh gitu. Lega kan? Ya mungkin sama gitu. Nggak sakit nggak ya? Iya, itu sama mungkin kayaknya. Bedanya kalau gue buang kencingnya itu lewat mesin. Buang kencing lewat mesin? Iya, cairan air kencing itu lewat mesin, kan campur darah. Iya. Tapi keseharian tuh pipis bisa kan? Nggak bisa udah. Oh. Bisa cuma lewat keringat, kalau keringetan. Aduh. Lumayan kaget gue dengernya asli, karena gue nggak tahu cerita untuk yang sampai kesananya sebegitunya gitu ya. Soal pasien cuci darah itu nggak pipis gitu, dia nggak ngebuang. Bayangin, lu bisa bayangin kayak gue nih minum segelas 2 gelas itu kalau nggak dibuang sakitnya kayak gimana gitu. Ya kan perut bawah begak banget rasanya gitu. Biasanya kalau kayak gitu habis bangun tidur tuh kayak biasanya kan gue bangun tidur tuh malas-malasan dulu kan, malas-malasan dulu gitu, padahal udah pengen buang, pengen gue buang lah gitu kan, pengen pipis, cuman nggak, udah tantaran gitu. Itu sakit kan, setelah dibuang memang enak banget. Iya, lega kan perut. Dan ngebayangin kita sebagai kayak manusia normal pada umumnya gitu, dan Om Edi dia nggak pipis ya. Ini sangat bersyukur banget ya buat masih sehat, dijaga kesehatannya banget masuk. Buat pesan buat diri gue sendiri sih hal ini, jadi bersyukur banget. Terus lo pipis itu gimana Om? Cuman nungguin Senin Kamis doang begitu? Iya, nunggu itu aja jatuh. Tapi itu juga nggak gue pikirin. Makanya pas cuci darah itu nggak boleh banyak minum, karena kebuangnya lewat mesin. Jadi pada saat cairannya kan nggak bisa lewat kencing. Kalau kebanyakan numpuk di cairan di perut, membengkakan, kadang sesak napas. Om, lu kan udah jalan 8 tahun. Iya. Dulu lu masih inget nggak awal-awal di Tubuh Ibu deh ya, yang lu udah pindah ke rumah sakit di Depok itu? Di Tubuh Ibu itu barengan lu, teman pasien lu gitu, ya otomatis lu udah banyak kenal teman pasien kan gitu ya. Itu yang sampai sekarang masih ada 8 tahun. Lebih 8 tahun ada, 11 tahun. Oh 11 tahun. 11 tahun apa 12 tahun?
Jadi orang tersebut tuh yang baru apa yang 8 tahun lalu 8 tahun dipotong 6 bulan lah ya. Dipotong 6 bulan. Jadi 7 tahun setengah. Ini kenal lo nih, kayak gue nih misalnya gue kenal lo nih, dan sampai sekarang masih ada. Masih ada. Dia udah jalan ada yang bertahan 11 tahun berarti. Iya, jalan 12 tahun gitu. Oh, jalan 12. Oh gitu, berarti dia anggap aja sekitar 2 tahun lebih lama dari lo ya, di rumah sakit lain gitu. Oh gitu. Terus sama ya pindahan juga ke pindahan. Oh gitu. Nah, cuma dia doang. Pasien kan pasti banyak tuh. Iya, silih berganti. Hah? Silih berganti. Silih bergantinya dalam arti yang pasien baru, yang lama ya udah ini dah. Yang lama udah berpulang. Waktunya kontraknya habis. Kontrak habis anjir. Aduh. Tapi yang buat yang semangat insya Allah bisa. Jadi yang lain teman-teman lo ya udah berpulang lah ya. Iya. Sebanyak berapa orang udah yang lo tahu gitu? Sejak gua di rumah sakit itu Ya, udah nggak diinget lah, males diinget istilahnya. Bikin kita down. Jadi ya di sana ketemu ya cuman happy aja, nggak perlu diinget, nggak perlu diinget lah istilahnya. Jadi datang udah ngobrol selintas gitu aja. Oh ya besoknya. Oh si ibu ini kok nggak ngeliat lagi saya. Berarti lu udah tahu lah udah. Iya. Tapi mungkin lu awal-awal pasti kaget dong. Awal-awal pasti kayak. Iya dong. Pasti. Kalau ada yang berpulang, lewat. Iya kan lewat. Elunya, aduh. Om, Edi, ya. Gini kan dari tadi kita cerita nih kayak tentang lo awalnya mulai divonis sampai dengan sekarangnya gitu. Ya isinya sih kayak tadi salah satunya nggak bisa pipis ternyata itu salah satunya. Nah selama 8 tahun ini Om, perihal kesehatan lo sendiri nih, pernah terjadi apa atau mengalami sakit-sakit lain kah atau gimana? Penyakit itu karena memang pasien cuci darah tuh nggak boleh banyak minum air Om ya. Jadi kalau banyak minum air tuh dia bisa lari kemana Om? Bisa lari ke jantung, bisa ngendap di jantung, terus ngendap di paru-paru, bisa di perut, bisa. Tapi kalau yang normalnya, kalau dia bagus, air tuh ngikutin gravitasi, jadi kaki bengkak Om. Kalau banyak minum, dia kan campur sama darah, jadi air turun ke kaki, jadi bengkak. Nah, selama kalau tanpa gerak itu, jadi otot pada lemah Om. Bisa datang hernia. Pernah hernia juga saya. Tahun jadi, berapa? Di tahun kelima. Di tahun kelima, oke. Tahun kelima, 5 tahun. Kan 2013, 2018 dong. Iya. Berarti sampai operasi. Udah kenal gua nih. Udah. Oh iya waktu di rumah sakit di Karet. Iya benar. Awal-awal tuh. Awal-awal lo gabung di komunitas kan? Itu antara kebanyakan cairan sama terlalu banyak aktivitas juga sih sebenarnya. Banyak aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Terlalu berlebihan dan aktivitas kurang di 5 tahun itu. Dan aktifnya berani gerak tuh di 5 tahun itu. Jadi barulah timbul tuh otot-otot yang enggak sama sekali lama nggak gerak, kembali aktif. Jadi ada istilahnya mah kendor lah tuh otot ya, lemah gitu. Jadi saat cairan lagi banyak minum, timbul datang segala macam saraf yang nggak kuat, bikin hernia keluar gitu kan. Jebol lah saringan sarafnya. Ini yang kemana tuh? Di sini kelihatan hernia. Terus di ini apa sih namanya nih? Hernia apa nih? Turun bro. Iya, gitu. Terus selain hernia, terus bro, terus apa lagi Om yang lo untuk efek dari cuci darah? Sebenarnya nggak ada efek sih Om, cuman karena perilaku kita aja sebenarnya. Oh gitu. Sebenarnya kalau kita ngejaga, kita pasien cuci darah nih gitu, tapi kita ngejaga ya penyakitnya cuman maksudnya sakitnya ya akhirnya cuma cuci darah doang gitu, nggak ada timbul. Ini kan kayak hernia tadi, kan indikasinya karena
karena kurang gerak. Kurang gerak. Pas lagi bagus aktivitasnya gerak, ototnya udah lemah gara-gara kurang aktivitas kemarin gitu. Bro jadinya. Aduh, Om Edi. Tapi tetap fight ya, tetap sabar ngejalaninnya, jalanin aja. Nih kalau teman-teman tahu nih, nanti deh gua fotonya gua tampilin juga. Ini kayak banyak jahitan nih. Malah justru jadi tahu dari Om Edi gitu bahwasanya ya tetap kontrol lah ya, karena kontrol penyakit itu harus terus diprotek gitu, harus dikontrol gitu biar nggak ada lagi nimbulin penyakit yang lain sih kayak gitu. Jadi konsennya cukup di itu doang gitu. Tapi walaupun lo udah sempet dengan kayak dikumpulin penyakit lain kayak gitu, lo nggak kendor tuh. Kendor sih sebenarnya apa ya, saat ini pun jalan 5 tahun itu sebenarnya apa ya, pikiran, tapi untuk nambah lagi udah ada penyakit lagi yang lain. Ya nggak tahu sih, jalanin aja. Yang bukan terparah ya, COVID juga kan. COVID beliau nih. Satu bulan setengah. 1 bulan setengah di rumah sakit Fatmawati. Berapa ya? Jadi 6 minggu. Tahun 2020 ya? September 2020 sempet bikin rame komunitas juga nih. Jadi orang pertama kalau nggak salah komunitas lo ya? Iya. Orang pertama teman member gitu, member komunitas gua mau Medi ini orang pertama yang kena COVID nggak Medi nih. Satu kampung baru pertama juga di kampung Cilodong. heboh. Dan jujur Om, gue waktu itu tuh mikir kayak maaf gitu. Gue tuh kayak berpikir aduh jangan gitu karena semua kan serba keterbatasan. COVID itu serba keterbatasan, dan Om Edi ini aja menjalani dia udah keterbatasan gitu, terus dibatas-batasin lagi. Udah sempet kayaknya hidup ini makin sulit nih ke depan, kayak harus cuci darah gitu kan, terus juga posisi lagi kena COVID kayak gitu. Tapi alhamdulillah gue kontrol terus ya, main kita video call, Om gimana kabar lo? Malah katanya enjoy aja di rumah sakit, yang gue mikirnya tuh bakal gimana gitu kan, tapi ternyata enjoy itu gimana tuh 1 bulan setengah di Fatmawati tuh. Gue berpikirnya ya apa ya, semenjak COVID naik gitu kan, ya rawan lah, mau keluar sini rawan, mau ke sana rawan. Akhirnya gue berpikir balik, mindset gue mungkin di sini rumah sakit lebih baik lah, lebih nyaman gitu kan. Lebih tepat lo ada di situ. Gue ada di situ, jadi gue berpikirnya seperti itu. Tapi saat cuci darah itu lu balik ke Tugu, ada di situ. Tugip apa di situ juga? Ada di situ. Khusus rumah sakit itu memang khusus yang COVID dan butuh terapinya hanya rumah sakit itu aja. Kan ada rumah sakit juga banyak khusus pasien tertentu. Kalau gue tertentunya ini butuh tempat cuci darah. Tapi lu bergejala nggak tuh pas lagi COVID kemarin? Bergejala sih nggak bergejala. Bergejala itu setelah 2 minggu perawatan baru datang gejala-gejalanya. Apa aja tuh yang timbul? Ya, demam, meriang, batuk, sesak napas kayak gitu. Ya ada sesak napas sih nggak seberapa sesak, cuman hitungan saturasinya menunjukkan ya harus pakai oksigen. Gitu. Jadi lu pakai oksigen berapa lama tuh? Kan awal-awal gua video call lu biasa aja kan. Om gimana? Biasa aja Om, kayak gini. Lu ngerasain apa? Biasa aja Om. Jadi tanya biasa-biasa aja, kita yang di luar mah was-was gitu kan. Gimana nih Om Edi di sono gitu. Masalahnya ya member pertama, walaupun akhirnya keluarga gue juga kena, gue sekeluarga kena juga waktu itu. Tapi akhirnya jadi kayak yang penyakit ya udah biasa lah. Biasain aja dah. Biasa. Karena yang bikin heboh tuh gini, dia telepon gue malam-malam. Om Jau, ada kenalan orang yang kerja di rumah sakit nggak?
padahal di satu komunitas kita tuh ada Om Sigit ya. Lupa mungkin dia kan sama Om Gusti gitu, dia cuman lupa. Terus akhirnya gue mikir kan, kebetulan gue ada konsumen tuh, gue telepon tuh yang di rumah sakit UI ya kan, itu juga penuh gitu karena waktu itu lagi lonjak COVID kedua kedua itu 2001 bulan Maret juga kalau nggak salah. Itu COVID pertama. Iya pokoknya rumah sakit tuh penuh gitu. Jadi dia habis divonis di rumah sakit mana Om lo COVID? Swabnya di Hermina Depok. Terus dari isolasi sendiri. Dapat di Fatmawati. Iya, nggak, tapi pas malam itu kan lo luntang-lantung dulu kan? Luntang-lantung di rumah sakit. Naik mobil ini belakangnya kan ada mobil Soluna nih. Dia naik mobil dari Hermina terus luntang-lantung di terminal Jati Jajar ya. Iya. Karena nggak berani pulang, takut nularin anak bininya kan, dia kan, ya lo alasannya gitu kan? Iya. Iya. Terus lo luntang-lantung kayak gitu, kemana lagi tujuan lo tuh? Kan ya kita komunikasi sampai jam berapa ya? Malam tuh 12 malam jam 1 ya. Udah tuh kabar selanjutnya gua nggak tahu, ya besok paginya baru gua kontrol lagi. Jadi gua telepon lagi. Itu lu kemana Om? Luntang-lantung awalnya di Cibinong, sakit Cikaret. Udah sempet di istilahnya di UGD tuh kan. Udah sempet dipasang infus. Dapat sejam 2 jam keterangan dari rumah sakit penuh. Akhirnya keluar lagi deh tuh, karena pada saat itu yang COVID ini siapa yang paling dibutuhkan itu yang dirawat gitu. Pada saat itu kan gue nggak bergejala nih Om. Jadi belum terlalu hal yang kritis lah. Jadi belum terlalu berbahaya buat ini bapak kan istilahnya bisa isolasi mandiri kan ya. Diarahin isoman. Cuman kan gue butuh mesin kan. Iya betul. Gitu. Akhirnya bukan orang normal soalnya. Akhirnya gue dengan alasan itu pihak rumah sakit dibolehkan pulang. Gue lontang-lantung deh tuh. Di jalan tuh. Iya, ketemu juga kan? Diki. Jam 12 malam di terminal. Jajar. Habis itu setelah mikir-mikir, pulang aja dulu deh, nenangin diri, tidur kan. Besok paginya cari solusi yang udah ada di Fatmawati. Gue lari langsung di Fatmawati. Langsung diterima. Oh gitu. Bantuan Om Sigit? Enggak, sendiri itu. Oh sendiri. Tapi di sana akhirnya ketemu Om Sigit nggak tuh? Di sana gue minta tolong Om Sigit itu untuk apa ya, administrasi aja sih, kebutuhan administrasi segala macem, sama minta tolong ngambil mobil nih. Biar nggak kena cas gitu kan. Oh iya, biar bisa kurus juga. Ya udah itu aja kontribusinya Om Sigit itu. Gue minta tolong lah. Dipermudah di administrasi sama mobil diantar ke rumah apa dibawa ke rumah dia? Nggak tahu deh, pokoknya keluar dari parkiran rumah sakit lah ya. Tapi setelah lu dinyatain sehat kembali dari COVID, udah bisa pulang tuh. Bisa pulang. Tapi infonya bukan infonya sih, memang benar gitu adanya. Bini kan kena juga tuh. Iya. Itu setelah lu sembuh dulu. Enggak. Terus pada saat apa ya? Pada saat sebenarnya istri udah ada COVID duluan. Datang gejala tuh sesak napas, demam. Berarti yang nularin dong. Ya kemudian nularin pada saat lagi datang gejalanya itu sesak segala macam. Gua ada di sampingnya. Oh gitu. Iya. Dan itu hasil swab gua belum keluar. Oh gitu. Iya, dan gua gak ada gejala. Iya. Terus ya udah pas besok keluar positif. Iya. Dan bini gua belum di swab. Tapi gejalanya udah datang duluan di istri gua. Sebenarnya lu nggak usah luntang-lantung, pulang aja. Karena ya kalau tahu ya, karena kondisinya istri belum, karena dia nggak berani pulang, istri belum swab kan dan nggak tahu hasilnya. Tapi dari cerita bergejalanya swab itu lebih duluan gitu. Jangan-jangan malah nularin dia karena imun ya. Kalau lu kan imun juga rendah juga kan. Iya.
Nah kan dia nyerang imun tuh. Ya kemarin gue sempat berpikir negatifnya kayak gitu karena berkenaan dengan imun gitu. Nah pasien cuci darah itu kan imunnya rendah, tapi alhamdulillah masa-masa itu Medi dilewati dengan baik. Oke, Om, gue mau nanya gini Om, lu kan 8 tahun menjalani cuci darah ya. Iya. Itu biaya gimana Om? BPJS semua, tercover semua. Nggak ada uang spesial pun yang lu keluarin dari? Nggak ada. Ya? Obat-obat beli apapun itu nggak ada, obat-obat luar? Obat paling vitamin aja. Vitamin, vitamin gitu. Semua, nggak ada obat. Vitamin nggak di cover? Vitamin nggak, ada yang di cover ada yang enggak. Oh itu, ada yang di cover ada yang enggak. Nah yang enggak itu lu beli lumayan harganya mahal apa? Enggak sih, masih terjangkau. Ya, intinya jadi gini ya, untuk masalah orang takut itu kan kebanyakan takut ngeluarin biaya yang besar gitu ya di rumah sakit. Jadi intinya mah aman lah, yang penting pakai BPJS ya. Kalau memang udah divonis bapak ya atau sakit apapun sebenarnya, itu makanya BPJS itu sangat penting ya. BPJS sangat penting. Dengan punya BPJS jadi nggak keluar biaya. Padahal kalau zaman dulu nggak ada BPJS mungkin itu orang takut sakit atau takut dirawat di rumah sakit ya karena biaya sih sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Sebenarnya dulu ada buat penyakit berat gitu kan, pakai jaminan apa itu? Desa apa? Dari kelurahan itu surat keterangan tidak mampu. Dulu ya? Sebelum ada BPJS. Ya mungkin, cuman BPJS kan 2014. Iya 2014. Jadi biayanya di-cover sama pemerintah. Gitu. Mungkin. Nggak tahu juga kan? Iya, betul. Soalnya BPJS itu aktifnya kan 2014 kan. Pas jatuhnya gua juga kena vonis itu. Iya. Udah aktif itu BPJS. Langsung sampai sekarang. Member of BPJS. 8 tahun member tetap. Aduh. Berarti lo hernia terus turun bero. Hernia juga sebenarnya. Hernia juga. Hernia itu turun bero. Terus COVID. Selain itu apa lagi Om? Ada lagi yang ditimbulin. Yang timbul. Jadi berbarengan nih, sakit tetap lo. Ada terus tambah lagi gitu. Apa ya? Paling KB rendah. Yang masih harus transfusi kan rawat tuh. Itu doang. Oh gitu, naikin HB udah normal lagi, boleh pulang. Tapi ditugip sekalian tubuh ibu. Oh, itu cuma pindah-pindah kamar aja ya. Udah kayak hotel buat lo ya. Iya, cuma numpang istirahat doang. Kalau buat yang baru-baru mungkin capek kan. Tapi bagi gue udah biasa. Rumah sakit ibarat kata apa ya? Gue anggap hotel lah. Iya, gue anggap gitulah, tempat istirahat lah. Bukan tempat mau apa tambah pusing. Iya, lo bayar parkir doang kan? Iya. Bayar parkir 5 jam doang di tubuh ibu lah. Iya. Aduh. Nah, komedi juga sebenarnya kalau dilihat tuh berkegiatannya lumayan juga kan. Jadi selain, tapi lu kerja masih masuk apa enggak sih? Kerja masih masuk. Setiap hari tuh? Setiap hari, selain jadwal Senin Kamis ya, masuk terus. Terus Om Edi juga ada bisnis bantal ya? Iya, ada. Jadi dia nganter orderan gitu ya. Pakai pick up ya? Pick up. Iya, jadi awalnya kan ini. Iya, pakai Soluna, terus karena kapasitasnya minim Soluna, jadi lu pakai pick up ya. Iya. Dan ya pahit banget sih sama kehidupan gitu. Karena masalah ekonomi juga ya, maksudnya kita ekonomi juga harus terpenuhi juga gitu. Terus dia ngelawan tuh dua jadinya. Dua yang dia lawan. Ekonomi sama kesehatan gitu. Luar biasa banget, makanya
udah jangan berpikir negatif dulu. Yang diponis itu orang yang diponis nggak bisa apa-apa, terus kita harus selalu tiduran di rumah atau gimana, enggak. Ini contohnya udah ada ya Om Edi, ini cerita nyata ya, itu story. Semangat aja terus, semangat hidup ya. Oh, iya. semangat touring lagi gitu, touring, perbanyak silaturahmi. nah motonya dia tuh kayak gitu, keren asli, perbanyak silaturahmi. Bukan di komunitas gua doang sih, dia ikut komunitas bengkel balap ya. Iya, ada masih jalan sampai sekarang. Masih kalau ada event. Masih ada event. Lu sebagai apa di sana? Sebagai Fleksibel aja, sebagai apa ya, bersihin ban, dorong motor, bawa mobil. Masih aktivitas apa aja yang bisa kerjain. Om, kayak kita selalu beraktivitas ini kan kayak butuh energi ya capek lelah. Kayak gue kan ya, terus gue aus lah pastinya kan. Nah kalau kayak gitu lu ngerasainnya kayak gimana sih Om? Gue pakai trik aja Om. Misal gue sih aus nih, dan gue pengen banget minum ya. Ya mungkin gue triknya minum air gitu. Anggaplah kayak orang sehat, lu sehat nih, gue minum segelas. Yes. Gue minum seteguk kan segelas nih, tapi gue kagak minum, cuman buat kumur-kumur aja. Gitu, triknya aja itu. Dapat trik nih dari Om Edi. Jadi kalau kayak buat yang di rumah juga penyakit dibatasin gitu ya, nggak boleh minum terlalu banyak. Jadi basahin tenggorokan doang ya. Basahin tenggorokan doang. Tapi ada yang ditelan ada kalau ada sedikit. Ada sedikit. Dan sedikitnya itu bisa menghilangkan rasa capek lo. Iya, cukup. Jadi minum segelas atau 600 ml lah ya. Minum sebanyak apapun, tapi tampung aja ya, nggak usah diminum. Kumur-kumur aja, buang lagi. Gitu. Jadi yang masuk dan sedikit. Rasanya apa? Nggak masuk, gitu ya, tapi basah semua. Ya jujur aja kalau kayak orang yang normal mah itu nggak sama sekali bisa buat nyembuhin rasa ausnya gitu, rasa capeknya yang udah keluar keringat banyak gitu kan. Kayak gitu. Salut sih gua, belum tentu juga kayak misalkan gue yang kayak gini bisa batasin minum. Iya gitu, apalagi gue yang orangnya tuh demen banget minum gitu. Dikit-dikit minum pipis terus, tapi pasti mau nanya tapi nggak enak nih. Nah ini gue mau tanya deh, ini kalau gue lihat kan di tangan lo itu kayak ada benjolan tuh gede-gede. Ini iya, kayak ada berapa tuh, kanan kiri kan ya kayak gue lihat tuh. Ini tuh, ini akses pertama Om. Simino namanya. Itu apa tuh? Simino. Namanya Simino. Bukan Shimano, bukan. Shimano wae. Buat lu mancing tuh. Simino. Itu di dalamnya ada alat apa tuh? Bukan alat Om sebenarnya. Itu ngegelembung itu apa tuh? Gelembung ini karena apa ya? Proses tusukan terus menerus. Urat bengkak. Jadi bengkak. Berarti itu aslinya urat. Urat yang kecil halus kayak gitu. Iya. Nanti gua perjelas ya, gua foto. Ini udah mati. Jangan dipakai. Oh, jalurnya udah mati. Coba sampai sini lagi ya. Coba. Oh, ada dua gede-gede nih. Kayak segede lengkoas, iya kan? Segede lengkoas itu lu gede banget tuh. Asli deh. Kalau buat pasien baru ada namanya CDL. Apa tuh? Ya CDL lah, orang nyebutnya, dokter nyebutnya CDL. Alat. Dia nempel di leher. Oh iya, gue pernah lihat tuh orang kayak ngegantung-gantung gitu ya. Iya. Sama fungsinya buat aliran keluar masuk darah. Gitu. Tapi itu buat sementara, buat pasien baru 3 bulan. Oke, ini kan lu lubang pertama
Yang gede di sebelah mana nih? Di bawah apa yang atas? Ini awalnya yang masuk sini. Ini yang in, outnya ada 2 lubang. Ada 2 lubang. Ini nanti kan ada videonya. Sini bisa di mana aja sih. Ini namanya arteri. Lubang buat keluar. Apa namanya? Tusukan buat keluar. Aliran darah keluar. Aliran darah keluar yang dihisap. Ya. Yang dihisap. Terus yang dimasukin lagi? Masukin lagi di sini biasanya. Pena. Namanya pena. Oh, pena, arteri dan pena. Arteri pena. Oh, tapi itu kok nggak bengkak yang penanya? Bingung om jelasinnya. Oh gitu, biar dokter aja lah hal itu. Dokter aja lah, sama yang paham-paham aja deh. Nah, tapi kalau tadi Om Edi bilang ada 2, arteri dan pena. Arteri itu masuk atau arteri itu keluar, terus pena itu masuk. Jadi yang udah bagus darahnya masukin lagi ke pena. Tapi yang pena tuh nggak bengkak, itu lubang penanya. Nah, lubang hisap nih justru, atau yang lubang keluar yang hisap mesin itu bengkak gede banget asli. Nanti gue fotoin dia biar pada tahu. Gede ya? Asli ngilu gue ngeliatnya, sumpah ngilu gue ngeliatnya, gede banget. Dan itu berasa, lu gini berasa? Enggak. Kebal, baal. Udah baal. Nggak apa-apa. Buat tensi di sini nggak ada masalah. Sebenarnya sih bisa dibuang om, dioperasi. Oh. Cuman kan sekarang COVID kan. Jadi mau masuk rumah sakit lu tahu sendiri. Apa-apa Tahapannya banyak. Iya, tahapannya banyak, prosedurnya banyak. Jadi gua sementara untuk biar gini aja dulu. Gua potong dulu. Itu pas awal-awal 6 bulan pertama tuh masih di situ loh Bang ya? Di sini? Iya. Di sini terus-menerus. Di situ terus-menerus sampai berapa tahun? Ya, kan selama masih bisa pakai. Oh, dipakai sampai berapa tahun tuh? Selama masih bagus. Ini nah kan, sekarang udah enggak nih? Nah udah enggak, masalahnya apa? Sejak tahun berapa enggak di lubang ini? Di tahun kelima. Tahun kelima pindah ya, ke? Pindah ke kanan. Itu tuh kan bengkaknya ada 2 nih, atas sama bawah. Nah ini itu tuh jadi satu atau beda? Ini satu aliran. Oh, satu aliran. Ini namanya simino, proses penyambungan arteri dan vena. Dia memang tergantung bakat. Ada yang bakatnya bisa gede, ada yang bisa biasa aja. Ada. Oh gitu, tergantung orang lagi. Fisik orang, tergantung ya sifat ininya, sifat uratnya. Oke, Terus kenapa gua dimasukin 5 tahun kan ya? Kenapa meminta ganti? Karena di sini rawan om. Rawannya? Rawan benturan. Karena udah tipis pembuluhnya, kulit ini udah tipis. Jadi pada saat takut terjadinya pada saat penusukan itu kan udah tipis nih. Takut jebol. Oh gitu. Jebol terus sama biasanya kan om, kalau lagi kita jalan lah aktivitas takut kesenggol bisa terjadi. Bisa terjadi. Oke, berarti itu lubang pertama tuh berjalan 5 tahun. Simino pertama 5 tahun. Iya. Terus akhirnya pindah kemana? Ke sebelah mana? Jadi 5 tahun ini sebenarnya nggak ada masalah, cuman yang jadi masalah ke depannya. Iya, lu khawatir ke depannya kan. Yang akan terjadi, jadi jangan sampai terjadi yang itu akhirnya pindah ke lubang sebelah mana? Sebelah kanan. Prosedur sebelum ini ada tahapan om. Jadi sebelum pasang ini, jadi ini dulu om, dimatiin om. Nggak langsung. Banyak. Oh ini kita nggak pakai Om Edi, udah nggak pakai nih, kita pindah ke kanan sekarang. Pindah ke kanan, tapi itu proses dulu. Nggak langsung kayak gitu. Nggak langsung bikin. Oh gitu. Jadi pada saat ini dimatikan, bikin jadwal itu. Bikin jadwal sama dokter. Dapat jadwal kapan kita nggak tahu, dokter nentuin. Oh gitu. Tapi itu hasil rekomendasi untuk pindah, maksudnya ini 5 tahun nih. Enggak. Takutnya ke depannya begini gitu. Oh tergantung eluhnya juga. Iya, tergantung gua sama keadaan.
takut risiko lah, lebih baik pindah gitu kan. Jadwal sama dokter kontrol, iya ganti lah, ganti akses, pindah akses. Nah sebelum itu tahapannya, sebelum kita mau udah ngomong nih mau di mana gitu kan, karena posisi si Mino itu ada 3 om posisinya, dimana yang harus titiknya posisi yang namanya apa ya, penyambungan arteri vena ada 3 di tangan, kan di sini 1, bisa di sini 2 nantinya, di sini terakhir ini kayak ini nih. Nah ini sebenarnya udah setelah ini udah nggak ada, kosong, udah nggak bisa dipakai tangan kita buat bikin Mino. Habis. Makanya pindah kanan. Kecuali kalau yang kanan, yang kiri gua kemarin dapatnya di sini, posisi di sini, masih bisa naik. Oh gitu, ya paham. Jadi lu karena kemarin tuh langsung dari pertama lu divonis langsung naik ke tahapan yang terakhir. Harusnya ada dari bawah, tengah, naik lagi. Ini lu langsung sikat yang terakhir, di bypass nih. Karena memang kondisinya, kenapa dokter langsung menyimpulkan dapetnya di sini? Tanpa persiapan, gitu kan? Ya memang harus segera bikin si Mino kan, kayak begini nih, harus segera gitu. Ya ikut aja kan. Setelah 5 tahun ini gue banyak belajar kan. Posisinya si Mino tuh ada 3 nih, gue bilang tadi kan. Nah gue ngikutin pelajaran yang kayak begitu. Gue makanya ini gue pakai proses 6 bulan. Lama. Angkat barbel. Tadinya kosong om, nggak bisa, nggak kelihatan urat lah. Harus ngebentuk urat dulu berarti. Lu main barbel tuh harus ngebentuk urat. 6 bulan. 6 bulan. Lama bener ya? Ya, mau nggak mau harus sabar. Bukan kayak kontrakan habis pak, bapak harus pindah langsung angkut-angkut bareng langsung pindah gitu. Tar dulu pak sih, tenaga dulu kan gitu kan ya, seperti itu mungkin. Ya untung dapetnya dokternya yang istilahnya bisa diajak diskusi gitu kan. Betul. Dan gue juga nggak bisa asal nerima. Tahu sendiri kan, kalau akses sudah habis gimana om? Kalau menurut lo? Kelar nggak dapet akses kan? Nggak dapet akses. Tapi alternatif ada nggak sih? Ada. Yang di sini cuma yang di sini tadi. Tapi kan buat 3 bulan pertama kata lo. Iya, 3 bulan pertama itu jenisnya sedia biasa. Ada yang namanya tunnel, itu bisa bertahan 3 tahun. Gitu. Berarti masih ada alternatif setelah tangan habis, ada alternatif di badan. Nyata itu pun terakhir, kalaupun gua nggak dapet ini, kalau istilahnya awal merusak atau gimana. Tapi ini masih oke kan? Berarti sekarang ada di tangan kiri. Tangan kanan. Tangan kanan di jalur yang bawah. Yang paling bawah. Jalur 1 paling pertama buat nanti ini, kesempatan lagi. Ini tusuk-tusuk. Coba sorry om. Sebelum bikin ini pun gua apa ya, awalnya ini pating batin om. Operasi dong. Sakit berapa kali operasi, sampai bolong pernah. Di matiin itu dioperasi. Operasi lah. Operasi. Cuman gua nggak pernah nunjukin istilahnya apa ya, sakit, nunjukin kayak gimana gitu. Jadi jalanin aja kan. Penderitaannya sebenarnya banyak, tapi kan nggak perlu diomongin ya. Belum jalanin kan. Jadi gua enjoy aja, kayak berasa nggak ada apa-apa gitu. Padahal yang dilawan tadi 2 kan, kesehatan sama ekonomi dia juga harus terus berjalan. Karena yang ya gak tahu ya, kayak komedi aja sih yang kerja gitu. Istrinya sih sempat dulu kerja istri ya. Sempat kerja tapi sekarang udah enggak. Makanya ya luar biasa lah untuk fightnya di dalam hidup tuh, keren asli, patut dicontoh lah gitu. Karena yang dilawan itu 2, kesehatan dan ekonomi. Untuk kesehatan 8 tahun loh. 8 tahun bukan waktu yang sebentar, karena kalau anak kecil dari 0 nih, kita lahir 8 tahun tuh udah kelas 2 SD ya. Iya lah, 8 tahun kelas 2 SD, karena 7 tahun kelas 1. Kelas 2 ya.
ya mungkin entah ketemu, kalau diibaratkan kata kita belajar lagi kayak anak SD. Iya. Belajar lebih mandiri gitu kan. Nah itu dia. Ini dapat di sini 6 bulan, tetap dong pasang sedial sini. Oh gitu. Pasang sedial dulu, baru operasi ini matiin jalur. Operasi itu. Lumayan, sebulan penyembuhan. Oh yang waktu itu lo? Ya, dibobot-bobot. Biasa sih stylenya Medi tuh dia pasti kayak pakai handband namanya handband ya bener ya? Iya. Jadi kayak kain segini yang handband lah ya sebutannya, terus dari sini dia nutup sampai sini nih gitu. Terus kanan juga ya, kadang lu kayak pakai mindset gitu sih. Mindset itu buat hindarin mindset. Apa ya, gesekan ya. Jadi dia pakai kayak gitu terus kadang akses gua buat apa ya, ya hidup mati gua ketergantungan sama alat inilah. Betul ya, iya, jadi harus dilindungin. Betul gitu. Tapi kalau kayak gitu doang kan tipis, lu nggak mau pakai yang fairing begitu enggak, tergantung aktivitas sebenarnya. Gue aktivitas apa nih kira-kira yang rawan, ya mungkin gue pakai yang lebih ekstra tebal. Gitu. Om, kalau tadi sempat gue dengar dari lo kan cerita di lingkungan rumah lo nih ada juga yang menjalani terapi, sebutnya terapi lah ya, terapi cuci darah gitu. Ada berapa orang om di lingkungan sini om? Di lingkungan sini ada tetangga 3 rumah lah. 3 rumah dari rumah. Sini? Ada sini. Ada berapa yang kena? Satu orang? Ada 1 orang 5 udah 5 tahun. 1 orang udah 5 tahun. Sebenarnya sih orang punya penyakit gini ada, cuman nggak mau ngomong, kayaknya jatuhnya aib gitu om. Penyakit gitu. Ini kan gimana ya, malu gitu loh ya. Minder. Lebih ke minder sih, malu sih kalau menurut gue sih enggak, tapi lebih ke minder. Jadi pada saat awal-awal namanya orang yang sakit gimana ya, rasanya minder, rasanya pengen jauh. Ya rasanya apa sih kalau lu kayak gitu, anggaplah COVID. Iya. Gimana rasanya? Iya, jadi kayak kita pengennya sendiri aja gitu. Nah itu, jadi malu bergaul, minder, nggak mau bergaul. Ada kemarin sampai berapa rumah itu lewat. Udah meninggal. Tapi yang 5 tahun ini alhamdulillah masih semangat. Oh gitu, jadi ada beberapa orang di sini kena juga. Ada. Tapi yang 5 tahun masih ada nih. Ada. Yang meninggal tuh yang udah berapa tahun kemarin? Baru-baru. Oh baru langsung. Iya. Kayak langsung ngedrop. Langsung ngedrop ya. Iran. Karena itu sih, jadi sama kayak COVID nih. Kalau kita divonis bapak COVID nih, itu drop dong. Drop. Minder langsung. Gue kan waktu jadi gue berangkat swab berempat nih. Ini gue jadi ngomongin COVID keluarga gue ya. Jadi ngerasain dropnya gitu. Nah, gue berempat, 1 mobil tuh yang divonis COVID itu bini sama anak gue pertama. Nah dia berdua adalah punya penyakit riwayat asma. Bini gue aktif banget asmanya. Kalau anak gue yang pertama memang nggak terlalu aktif gitu, dia kalau kecapean banget baru perasa. Tapi kalau enggak ya normal aja. Cuma gue khawatir bini gue banget. Nah ini 2 nih. Nah begitu dipanggil sama dokter itu kan ruangan gue sendiri kan. Nah ini istri sama anak bapak positif. Nah anak gue yang kecil sama gue negatif. Gue masih 1 mobil aja pulang. Berangkat di 1 mobil, pulang 1 mobil. Nyampe rumah pas tidur mikir gue. Besoknya anak bini gue yang positif nih. Biasa-biasa aja. Maksudnya ngejalanin kehidupannya normal-normal aja. Cuman emang kita langsung isoman kan. Iya kan, tertutup kan tuh nggak, gue nggak keluar lah gitu. Pintu rumah gue langsung tertutup. Mereka biasa aja. Cuman gue justru yang kayak ngalamin kayak orang sakit.
justru kayak gue yang sakit om. Iya. Karena mungkin gue pikiran kali ya, Iya. gue mikirin banget anak bini gue gimana nih nanti gini kan ya. Kemarin yang COVID kedua itu kan lumayan banyak korban om. Ya kan, banyak lingkungan gitu, orang-orang sekitar tuh banyak banget lah. nanti info meninggal, Iya, lingkungan teman kerja, betul, tetangga, betul, saudara, aduh, teman-teman, yang paling bikin panik ambulan kan lewat mulu. Iya, ambulan itu lewat mulu, wah jemput itulah. Gue stres tuh kayak gitu om. Stres, gue takut dia kenapa-napa malah jadi gue yang drop. Nah itu mungkin kayak tadi tuh yang lingkungan sini yang kena juga tuh, si tetangga om yang akhirnya baru dinyatakan atau divonis dia harus cuci darah, akhirnya nggak lama meninggal. Iya. Sempat udah ngejalanin apa belum? Sempat udah ngejalanin. Berapa lama? Nggak sampai sebulan. Ya mungkin dia mikirin terus kali ya. Usia berapa tuh? Ada 50 ada. Oh udah tua juga gitu. Mungkin dia ada penyakit bawaan lain juga mungkin yang memperburuk gitu. Om Edi sendiri usia berapa sih? Menjalan 40. Ngejalanin berarti lu dari usia 32 ya? Iyalah 8 tahun kan? 32 ya? Iya, 32 tahun. Gak mikirin itu juga gue. Masih Gak mikirin. keren banget asli. Keren yang enggak itu penyakit berat banget bener deh. Karena beratnya bukan pas dijalani sih kalau menurut gua, beratnya itu beban mentalnya loh. Mental. Iya. Minder banyak. Iya, itu yang bikin kita drop banget sih. Apa maksudnya? Minder. Itu aja sih. Yang gue rasa di pergaulan gitu kan minder. Iya, minder. Dia sehat, gua Sakit. setengah sehat. Tapi pikiran gue sehat terus. Iya, pikiran sih sehat terus. Cuma fisik aja om ya. Fisik aja. Ya, Kadang naik turun kesehatan tuh ada aja. Oke. Naik turun udah biasa. Mau nanya lagi gini. Lo kan kayak tadi nyebut kerja di instansi pemerintahan lah ya, instansi pemerintahan, tapi di bidang perbengkelan lah ya, perawatan lah sebenarnya ya kan, maintenance gitu kan. Nah itu kan kerja berat om, ya kan, kerja berat ngangkat atau kayak kita muter di shop kayak gitu kan, butuh tenaga. Itu gimana tuh om? Ya bisa-bisa kita aja sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan kita kerjakan, apa yang nggak bisa kita tinggal bilang aja gitu. Oh gitu. Tapi kalau macam nyuci mobil, bersih bisa. Itu kan yang kelihatan yang ringan-ringan banget nih. Tapi kayak nganter spare part gitu kan. Oh gitu. Bisa. Jadi sekedar ya masih nggak jauh dari perbengkelan lah. Iya, tapi maksudnya kan itu pekerjaan kayak orang mikir berat. Betul. Kalau banyak orang mikir kan bengkel itu berat. Iya benar. Nah, tapi kalau lo yang ngerjain yang memang kayak lo butuh tenaga buat cari bantuan apa gitu, cari bantuan aja gitu. Oh udah, ya teman-teman udah ngerti semua lah ya. Ngerti semua ya. Tapi di satu ruang lingkup lo kerja tuh cuman Om Edi doang yang punya penyakit seberat ini. Apa ada yang lain gitu? Ya mungkin mereka menganggap berat. Cuman kita beda penyakit om. Ada yang stroke. Oh gitu. Ada yang stroke lebih parah lagi ya. Iya. Karena stroke full apa separuh? Setengah. Ya apalagi dia udah pasti kan kalau stroke mati kan? Iya. Mati setengah. Nah, ada yang masih bisa buat. Tapi dia masih kerja. Masih. Terus apa yang dilakukan sama dia? Ya datang. Ya kayak apa ya? Ya silaturahmi lah ya. Absen. Gitu. Biasa. Om,
dari tadi kan kita cerita perjalanan medis lo lah ya. Setelah lo divonis tuh ini perjalanan medis lo gitu. Iya. Nah ini lo pernah nyoba nggak buat kayak berpikir gue mau nyoba alternatif gitu atau pengobatan yang lain selain dari medis ini, pernah nggak? Pernah. Dari awal-awal itu langsung? Iya. Apa tuh? Segala macem lah, herbal gitu kan. Dari jamu-jamuan. Betul. Apalagi air segala macem lah, katanya dari orang pintar lah. Kita nyebutnya orang pintar aja ya. Nggak usah nyebutin yang lain. Terus. Ada semua digalamin. Sebulan itu nyari alternatif kan. Ternyata nggak ada hasil. Gitu. Dan setelah pembelajaran 8 tahun ini, semua tuh yang namanya alternatif, kalau buat pasien gua ya, cuci darah ini, semua tuh omong kosong. Oh gitu. Iya. Yang gua dapat nih insight-nya dari Om Edi nih, kenapa dia berani bilang ngomong kosong? Ya memang secara penyakit kayak gini udah tanganin medis gitu. Jadi kalau dapat saran masukan buat alternatif mendingan jangan ya, karena jangan. Satu cuma buang-buang waktu sama duit ya. Ini khusus penyakit gua aja ya, penyakit. Iya betul. Yang butuh cuci darah. Gitu. Memang harus penanganannya paling tepat ya medis. Om, ada pesan dari lo untuk seseorang yang sekarang menjalani cuci darah atau pasien sama kayak lo di luar sana, biar termotivasi lah. Sebenarnya dari kalau yang nyimak kita dari awal nih pasti harusnya termotivasi gitu ya. Jangan malah justru drop gitu. Jalanin aja. Ikhlas. Oke. Semangat. Apa lagi ya? Berpikiran positif aja. Selalu berpikir positif, berpikir sehat aja kan. Berpikir sehat. Walaupun kita keadaan apapun, berpikir baik-baik aja. Oke, mungkin dari sampai sini aja lah ya konten kita di episode Kopi Pagi kali ini, episode 1. Ini first banget nih Medi isi channel 2 untuk yang episode cerita kehidupan nyata gitu ya. Cerita kehidupan nyata gitu. Oke, sehat-sehat terus sama Edi. Amin. Oke, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih, sampai ketemu di episode Kopi Pagi, cerita inspiratif atau true story dari cerita-cerita orang lain ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.